sekarang dengan kemajuan era informasi teknologi, akses kan makin kebuka. Benar. Jujur nih gue ya, gue kalau sakit, buka apa buka Mbah Google. tinggal cari gitu kan, aku tinggal cari kayak penyakitnya apa, kenapa kayak gini gitu. Itu gimana sih kalau dari pandangan ekspertis seorang dokter? Jujur karena sekarang perkembangan teknologi ya, informasi tuh cepet banget kesebarnya. Ya kayak sekarang nih virus corona, orang dalam hitungan detik, menit itu udah langsung tahu, wah positif 2 gitu, langsung heboh ya kan. Jadi kalau misalnya orang demam nih langsung cari di mesin pencari di internet gitu, nih gue kenapa, padahal demam itu udah bisa dari yang viral infection aja sembuh dalam waktu kurang dari seminggu, bisa juga sampai yang parah keganasan gitu. Nah inilah yang bikin orang-orang tuh suka percaya sama hal-hal yang nggak benar, mitos. Jadi langsung gampang percaya dari sumber yang tidak sahih gitu atau tidak valid. Sedangkan kalau misalnya kita nih sebagai dokter mencari informasi itu dari sumber yang valid, misalnya kita telusurin jurnal misalnya. Sedangkan kalau hanya dari blogspot misalnya atau dari edaran sosial media, dari berita-berita kesehatan, itu sumber yang belum tentu, dan penulisnya itu juga belum tentu tenaga kesehatan kan. Gitu. Jadi harus pintar-pintar lah kita memilih sebagai orang awam nih untuk memilih mana sih sumber informasi yang perlu kita percaya. Kalaupun ragu ya makanya itulah gunanya konsultasi ke dokter gitu. Dan kecenderungan netizen, kalau sekarang istilahnya netizen plus 62 itu kan reaktif tuh. Kalau lagi ada isu kayak sekarang corona, orang heboh dan di mesin pencari langsung trending kayak gitu-gitu. Itu sebagai mungkin kayaknya kalau epidemik kasus penyakit di Indonesia agak lumayan jarang sih ya. Sebelumnya waktu zamannya SARS kita nggak terlalu relevan gitu dengan isu itu. Corona juga baru belakangan kan, setelah 1 bulan ya kurang lebih ya 1-2 bulan ya kan menyerebak di China mainland, terus habis itu ke Jepang, kemana Indonesia kayak agak lumayan belakangan. Nah habis itu reaksinya langsung heboh. Iya. Nah sebenarnya yang penting itu adalah kita waspada ya, bukan panik. Waspada boleh, panik jangan. Nah yang perlu kita lakukan itu adalah kalau misalnya kita denger nih ada berita apa tentang corona misalnya nih yang lagi sekarang kita omongin, itu kita cari tahu dulu harusnya kebenarannya. Nggak asal ngepost, nggak asal ngasih tahu ke temen, yang ada malah itu membuat panik yang sebenarnya tidak perlu gitu loh. Karena sebenarnya menurut dari segi kesehatan, misalnya nih contoh, orang misalnya bilang soal pakai masker misalnya, semua orang pakai masker, padahal sebenarnya nggak perlu semua orang pakai masker misalnya. Jadi itu adalah kadang orang melakukan hal-hal yang sebenarnya nggak perlu gitu. Gue sih agak lumayan parno ya kalau semua orang pakai masker, apalagi masker bengkoang putih semua gitu, males. Oke, nah apalagi sih yang harus masyarakat tahu sebagai awam nih, kita ngomongin soal kesehatan gitu ya, karena kadang yang gue juga suka bertanya-tanya tuh, ada orang yang sakitnya misalnya flu ya tanpa menghasilkan flu ya, tapi datangnya ke UGD. Padahal ke puskesmas juga bisa gitu kan. Kok tahu banget nih kayak suara hati dokter-dokter jaga IGD. Bener banget. Bener kan? Itu gimana sih biar at least masyarakat tuh ya, gue gak bisa bilang gue mengerti gitu ya. Cuman maksud gue kayak, bukan itu di puskesmas juga bisa ya? Atau kayak istirahat juga cukup gak sih? Ya jadi ada yang namanya